Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan kata yang sering diucapkan di setiap harinya. Di sini saya akan menerangkan 5 kata-kata yang sering salah pengertiannya. Salah satunya dari sosial dan asosial. Kata antisosial sering disalahartikan sebagai seseorang yang tidak peduli dengan orang sekitar, padahal itu salah. Seharusnya kata yang benar adalah asosial, karena antisosial adalah perilaku yang melawan masyarakat atau lingkungan sekitar seperti merusak, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Sedangkan asosial adalah berperilaku bodoh amat dan tidak memperdulikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, geming dan tak bergeming. Ada banyak orang yang menganggap bahwa tak bergeming adalah tak bergerak sama sekali. Padahal menurut KBBI, kata tak bergeming bukan kata baku. Seharusnya kata bakunya adalah bergeming, yang memiliki arti di mana atau tidak bergerak sedikit pun. Jadi jika kita bermaksud menyatakan tak bergerak sedikit pun, cukup menggunakan kata tak bergeming. Karena akan sangat lucu jika kita menggunakan kata tak bergeming, yaitu justru secara harafiah memiliki makna ganda. Yang ketiga yaitu kita dan kami. Masih banyak orang yang sering salah dalam menggunakan pilihan kata yang tepat antara kita dan kami. Contohnya, Antok, kapan kamu akan menikah cuy? Ucok, kita akan menikah saat bulan purnama bersinar terang. Ucok menggunakan kata kita untuk menjawab pertanyaan dari Antok, padahal penggunaan kata kita di percakapan tersebut salah. Seharusnya Ucok menggunakan kata ganti kami, karena Ucok dan Antok tidak akan menikah. Hal tersebut dikarenakan dalam KBBI kata kita bersifat inklusif yang berarti kata kita melibatkan pembicara, pendengar maupun lawan bicara, sedangkan kata kami bersifat eksklusif yang tidak melibatkan lawan bicara. Yang keempat, gahar dan gagah. Banyak wanita yang sering salah mengartikan kata gahar sebagai seorang pria yang gagah, padahal dalam KBBI kata gahar memiliki arti menggosok kuat-kuat. Beberapa perbedaan makna kata dari gagah yang berarti besar, tegap, dan kelihatan mulia. Contohnya, coba lihat pria itu kelihatan gahar saat mengendarai sepeda motor. Penggunaan kata tersebut salah karena seharusnya menggunakan kata gagah. Yang kelima yaitu keluar dan keluar. Dalam kehidupan sehari-hari, selain salah dalam pemilihan penggunaan kata, banyak juga yang sering salah dalam penulisan kata antara keluar dan keluar. Makna kata keluar menandakan tempat, sedangkan keluar menandakan aktivitas. Saya Andres Sukintar mau menjelaskan kesalahan kata. Yang pertama, nuansa dan suasana. Banyak orang yang sering salah mengartikan bahwa nuansa dan suasana memiliki arti yang sama. Padahal menurut KBBI, suasana memiliki arti hawa, udara, dan keadaan sekitar, sedangkan nuansa berarti warna di dalam suasana. Contohnya, kafe di daerah Kaliurang bernuansa
pedesaan di pegunungan. Pemilihan kata tersebut salah, seharusnya menggunakan kata suasana, karena yang digambarkan adalah situasi di sekitar kafe. Yang kedua adalah meregang nyawa dan mati. Banyak orang salah mengira bahwa meregang nyawa dan sudah mati itu memiliki arti yang sama. Padahal menurut KBBI, makna dari kata meregang nyawa adalah sekarat dan hampir mati. Serta belum tentu orang tersebut akan mati, sedangkan mati berarti orang yang kehilangan nyawa. Contohnya, reporter memberitakan bahwa seorang mahasiswa meregang nyawa dikarenakan terjatuh dari lantai 3. Seharusnya reporter tersebut menggunakan kata mati. 3. Pengemudi dan supir. Banyak orang yang menganggap bahwa pengemudi dan supir memiliki arti yang sama dan sering salah dalam penggunaannya. Contohnya, Vero berkata, "Ben, nanti kamu yang akan jadi supir waktu pergi survei KKN." Penggunaan kata tersebut kurang tepat karena seharusnya penggunaan kata yang benar adalah pengemudi. Karena dalam KBBI, supir memiliki makna orang yang bekerja sebagai pengemudi dan diberikan bayaran, sedangkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan. Yang keempat, pewaris dan ahli waris. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa pewaris dan ahli waris memiliki arti yang sama. Padahal pewaris adalah orang yang memberikan warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang mendapat warisan. Contohnya, Robi merupakan pewaris utama PT Lamborghini. Kalimat tersebut salah. Seharusnya kalimat yang benar adalah Robi merupakan ahli waris dari PT Lamborghini karena Robi diberikan warisan. Yang kelima, alih-alih dan harapan. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa alih-alih merupakan sinonim dari harapan. Padahal alih-alih memiliki arti tidak disangka-sangka, sedangkan harapan adalah keinginan. Contohnya, alih-alih mendapatkan piala, tim Argentina malah pulang dengan tangan kosong. Seharusnya diharapkan tim Argentina membawa pulang piala, tetapi malah pulang dengan tangan kosong. Selamat pagi, nama saya Paulus Wisnu Arya Pratama, NIM 195214069. Sini saya dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tugas UAS mengenai memperbaiki kesalahan kata. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang nomor 11, Dirgahayu dan Selamat. Dirgahayu adalah kata yang biasa ditunjukkan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Sedangkan selamat diartikan sebagai doa atau ucapan, pernyataan, dan sebagainya yang mengandung harapan supaya sejahtera, beruntung, atau tidak kurang suatu apapun. Contoh kalimat yang salah. Dirgahayu yang ke-17, Andre, semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Harusnya kalimat yang benar adalah selamat ulang tahun yang ke-17, Andre, semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Kalimat yang pertama salah karena yang diucapkan adalah seseorang yang sedang ulang tahun, bukan organisasi atau negara yang sedang memperingati hari jadinya. Yang ke-12 ada emosi dan marah. Padahal istilah emosi memiliki pengertian yang luas. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian tertentu, sedangkan marah merupakan salah satu bentuk dari emosi. Contoh kalimatnya adalah tenang, redakan emosimu. Tidak baik jika untuk kondisi jantungmu. Harusnya kalimat yang benar adalah tenang, jangan marah. Itu tidak baik untuk kondisi jantungmu. Karena emosi itu bisa jadi suatu ungkapan bahagia atau ceria ataupun haru karena mengandung suatu kegiatan emosional. Yang ke-13 ada diet dan menurunkan berat badan. Diet pada dasarnya adalah pola makan yang cara dan jenis makanannya diatur. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Menurunkan berat badan diartikan sebagai aktivitas menurunkan massa dan lemak di dalam tubuh. Namun dalam kasus-kasus yang ekstrim, kondisi ini juga mencakup hilangnya protein, massa tubuh tak berlemak atau lean mass, dan substrat lainnya dalam tubuh. Bisa dilakukan dengan olahraga ataupun diet. Contoh kalimatnya, Dimas, berat badanmu terlihat sangat gemuk. Kamu harusnya diet agar berat badanmu terlihat lebih proporsional. Yang harusnya kalimat yang benar adalah, Dimas, badanmu terlihat sangat gemuk. Kamu harus menurunkan berat badan agar badanmu terlihat lebih proporsional. Yang selanjutnya ada julid dan nyinyir. Julid merupakan kata cakapan yang mempunyai arti iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Sedangkan julid merupakan sebuah ungkapan yang ditujukan kepada seseorang yang tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Sedangkan nyinyir adalah mengulang-ulang kata. Contohnya, nenekku kadang-kadang julid, bosan aku mendengarnya. Harusnya kalimat yang benar adalah, nenekku kadang-kadang nyinyir, bosan aku mendengarnya. Yang selanjutnya ada menghiraukan atau hirau. Menghiraukan berbentuk kata verba transif yang artinya mempedulikan, memperhatikan, atau mengindahkan. Kalau menghiraukan berasal dari kalimat hirau. Kalau menghiraukan itu sedang melakukan sesuatu. Anak itu menghiraukan anak burung yang sedang jatuh dari pohon. Sedangkan kata hirau di KBBI adalah mempedulikan, mengacukan, mengindahkan, atau memperhatikan. Contohnya, ia tidak hirau nasihat orang tuanya. Contoh kalimat yang salah, penggunaan kalimat yang salah adalah jangan menghiraukan, biarkan saja dia tenggelam dalam lamunannya. Harusnya kalimat yang digunakan adalah jangan dihiraukan, biarkan saja dia tenggelam dalam lamunannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.